Saya tidak pernah membayangkan hidup saya akan sejauh ini jatuh. Jika beberapa tahun lalu ada yang berkata bahwa judi online bisa membawa saya ke titik ingin mengakhiri hidup, saya pasti tertawa dan berkata, "Saya orang kuat." Ternyata saya salah. Awalnya sangat sederhana. Saya hanya ingin coba-coba. Satu aplikasi, satu akun, satu taruhan kecil. Saya tidak mabuk, tidak merokok berat, bekerja seperti orang normal. Saya pikir, ini cuma hiburan. Dan disitulah semuanya dimulai. Awal yang terlihat sepele. Hari pertama saya menang. Jumlahnya tidak besar, tapi cukup membuat hati berdebar. Ada rasa puas, rasa pintar, rasa berhasil. Otak saya mulai percaya satu kebohongan. Kalau saya main dengan strategi, saya bisa menang terus. Hari-hari berikutnya saya kalah. Bukan kalah besar, tapi cukup untuk membuat saya berkata, sedikit lagi pasti balik. Saya tidak sadar bahwa saat itu bukan uang yang saya kejar, tetapi harapan palsu. Kasus yang saya lihat, tapi tak saya sadari terjadi pada saya. Saya pernah membaca berita, seorang buruh harian kehilangan gaji bulanan karena judi online. Ia meminjam ke pinjol, lalu gagal bayar. Akhirnya depresi berat. Saya berkata dalam hati, itu karena dia tidak bisa mengontrol diri. Saya tidak sadar, saya sedang berjalan di jalan yang sama, hanya belum sampai di ujungnya. Ada juga cerita seorang ayah 2 anak, awalnya hanya main malam hari setelah pulang kerja. Lalu mulai meminjam uang tanpa sepengetahuan istri. Rumah tangganya hancur, dan ia memilih pergi dengan cara yang paling menyakitkan. Saya membaca cerita itu, lalu menutup ponsel dan kembali membuka aplikasi judi. Hari ini saya paham, judi online membuat kita merasa lebih pintar dari kenyataan. Saat hidup mulai retak, uang mulai habis. Tabungan menipis. Saya mulai berbohong, bukan hanya pada orang lain, tapi pada diri saya sendiri. Saya berkata, nanti saja berhenti kalau sudah balik modal. Padahal modalnya sudah jauh hilang. Saya jadi mudah marah. Sulit tidur. Jantung sering berdebar. Setiap notifikasi membuat saya cemas. Di depan orang lain saya tertawa, tapi saat sendiri, saya merasa kosong. Ketika hutang dan rasa malu bertemu, puncaknya bukan saat uang habis. Puncaknya adalah rasa malu. Malu pada keluarga. Malu pada pasangan. Malu pada diri sendiri. Saya merasa gagal sebagai manusia. Saya merasa tidak pantas hidup. Pikiran saya menjadi sempit, seolah dunia hanya berisi satu masalah ini. Di titik itu, muncul pikiran yang paling berbahaya. Kalau saya tidak ada, semua masalah ini selesai. Bukan karena saya ingin mati, tapi karena saya ingin berhenti merasakan sakit. Dan inilah yang jarang orang pahami, orang yang terpikir bunuh diri bukan ingin mati, mereka ingin bebas dari penderitaan. Saya hampir menyerah. Ada malam-malam di mana saya duduk sendirian, menatap kosong, merasa tidak ada jalan keluar. Saya merasa Tuhan jauh. Saya merasa semua pintu tertutup. Tapi satu hal menyelamatkan saya belum berani melangkah lebih jauh, dan saya akhirnya bicara. Titik balik, mengaku dan minta tolong. Saya mengaku. Dengan suara gemetar dan rasa takut ditolak. Reaksinya tidak seperti yang saya bayangkan. Memang ada marah. Ada kecewa. Tapi ada satu hal yang lebih besar, kepedulian.
Saya sadar satu kebenaran pahit, judi online menghancurkan hidup secara perlahan, tetapi diam dan gengsi mempercepat kehancuran itu. Saya mulai berhenti. Tidak mudah. Ada jatuh bangun. Ada rasa ingin kembali. Tapi setiap hari tanpa judi, pikiran saya sedikit lebih jernih. Pesan saya untuk kamu yang sedang terjebak. Jika kamu mendengar cerita saya dan merasa, ini seperti hidup saya, tolong dengarkan baik-baik. Kamu tidak bodoh. Kamu tidak lemah. Kamu tidak sendirian. Judi online memang dirancang untuk membuat orang kecanduan. Ia tidak peduli siapa kamu, seberapa pintar kamu, seberapa kuat imanmu. Dan jika saat ini kamu sampai berpikir untuk menyakiti diri sendiri, itu tanda bahwa kamu butuh bantuan sekarang. Di Indonesia, kamu bisa menghubungi 119x8 layanan kesehatan jiwa, sejiwa, gratis, rahasia, dan ada orang sungguhan yang mau mendengarkan. Hari ini saya belum sepenuhnya sempurna. Hutang mungkin belum lunas semua. Nama saya mungkin masih tercoreng. Tapi saya masih hidup. Dan selama masih hidup, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki. Judi online hampir mengambil segalanya dari saya. Uang, harga diri, bahkan nyawa. Namun saya memilih satu hal, bertahan dan berubah. Jika saya bisa berdiri dari titik itu, kamu juga bisa.